Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lutfiatunisa dengan NIM 232180116 kelas PGSD 6C. Nah, di sini saya ingin menjawab soal UAS mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Bapak Barab Habib Surya Putra MPD. Soal pertama itu ada pengertian dan ciri-ciri anak berbakat istimewa atau gifted. Menurut saya, anak berbakat istimewa atau gifted adalah anak yang memiliki kemampuan atau bakat yang lebih tinggi dibanding anak-anak seusianya. Kemampuan tersebut bisa berupa kecerdasan, kreativitas, kemampuan memimpin, atau prestasi akademik. Anak berbakat biasanya lebih cepat memahami pembelajaran, mudah mengingat informasi, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka itu juga senang bertanya, suka membaca atau belajar hal-hal yang baru, mampu berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah, serta sering menunjukkan prestasi yang baik di sekolah maupun di bidang yang mereka suka. Oleh karena itu, anak berbakat memerlukan pembelajaran yang mengembangkan potensi yang dimiliki pada diri mereka. Selanjutnya, soal yang kedua itu ada teknologi pembelajaran yang cocok untuk anak tunadaksa dan cara penggunaannya. Menurut saya, anak tunadaksa itu dapat menggunakan beberapa teknologi pembantu agar lebih mudah belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satunya itu seperti kursi roda. Nah, kursi roda yang sendiri itu digunakan untuk membantu anak berpindah tempat jika mengalami kesulitan berjalan. Selain itu, anak juga dapat menggunakan alat bantu seperti walker agar lebih mudah menjaga keseimbangan saat berjalan. Nah, dalam kegiatan belajar, anak dapat menggunakan komputer atau tablet yang memiliki fitur perintah suara atau papan klik virtual sehingga lebih mudah digunakan. Dengan demikian, dengan adanya teknologi pembantu tersebut, anak tunadaksa dapat belajar, bergerak, dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah. Nah, soal yang ketiga itu adalah jenis budaya lokal yang mempengaruhi dalam pembelajaran anak ABK. Budaya lokal sendiri itu dapat membantu proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Misalnya, dengan budaya gotong royong, mereka mengajarkan semua orang untuk saling membantu sehingga teman-teman di sekolah dapat mendukung ABK dalam belajar. Budaya selanjutnya itu ada budaya saling menghormati. Juga membuat anak belajar menghargai perbedaan dan tidak membeda-bedakan teman yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, permainan tradisional seperti lagu daerah, cerita rakyat, dan tarian daerah dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh ABK. Dengan pemanfaatan budaya lokal, pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kehidupan anak, sehingga mereka lebih mudah memahami materi. Soal keempat, cara menyikapi ibu muda yang memiliki anak tunawicara agar tidak denial. Jika saya bertemu dengan seorang ibu muda yang memiliki anak tunawicara dan masih sulit menerima kondisi anaknya, saya akan mengajaknya berbicara santai dengan baik dan penuh pengertian. Saya akan menjelaskan bahwa kondisi anak bukan merupakan kesalahan orang tua, dan masih banyak anak tunawicara yang dapat berkembang dengan baik jika mendapat terapi dan pendidikan yang sesuai. Saya juga akan
akan memberikan semangat kepada ibu agar lebih fokus pada kemampuan anaknya, bukan pada kekurangannya. Selain itu, saya juga akan menyarankan ibu muda tersebut untuk berkonsultasi dengan dokter atau terapi serta bergabung dengan komunitas orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, agar dapat sharing-sharing pengalaman atau mendapat dukungan dari orang lain. Dengan cara tersebut, diharapkan ibu dapat menerima kondisi anak dengan lebih percaya diri dalam mengasuhnya. Selanjutnya, soal kelima, soal terakhir, jika memiliki tetangga atau saudara yang merupakan ABK, lebih baik sekolah di mana? Nah, menurut saya, anak berkebutuhan khusus lebih baik bersekolah di sekolah inklusi jika kondisi anak memungkinkan. Di sekolah inklusi tersebut, anak dapat belajar bersama dengan teman-teman yang lain sehingga mereka dapat belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan menjadi lebih percaya diri. Guru di sekolah inklusi juga akan menyesuaikan cara mengajar sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, jika anak memerlukan pendampingan yang lebih khusus dan belum bisa dipenuhi oleh sekolah inklusi, maka sekolah luar biasa atau SLB bisa jadi sekolah yang dapat dipilih. Sebaliknya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak agar mereka dapat belajar dengan nyaman dan berkembang secara maksimal. Mungkin cukup itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.